Halo, ketemu lagi. Hari ini saya akan share sedikit tentang pertanyaan teman-teman tentang bagaimana analisa emas terhadap pertemuan FOMC malam nanti. Ya. Nah, ini menurut saya ya. Kalian bisa lihat di time frame H4. Ya. Saya besarin dulu. Rapin dulu deh. Yang pertama, emas masih berpeluang untuk mengalami kenaikan. Ya. Ini garis trendline. Saya biasa pakai trendline, nggak usah yang ribet-ribet. Ya. Jika garis trendline ini gagal dilewati, maka market emas akan kembali turun. Ya. Perkiraan resisten akan berada di area 1735. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, apakah FOMC itu adalah salah satu data laporan pertemuan yang beresiko tinggi? Jawabannya iya. Kalau misalnya area 1735 berhasil dilewati, maka target resisten selanjutnya yang akan dituju berada di 1745. Ya. 1745 ini akan menjadi salah satu resisten yang akan ditunggu. Apakah berhasil dilewati apa enggak? Jika berhasil dilewati, maka target tertingginya akan berada di 1765 sebagai harga tertinggi di tahun ini. Ya. Oke, bisa dilihat dulu. Nah, pertanyaannya, kok lebih baik enternya yang di 1735 atau yang di berapa nih? Kalau menurut saran saya, dengan adanya pertemuan FOMC nanti malam, dini hari ya, lebih baik jangan terlalu terburu-buru mengambil posisi. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan mereka ungkapkan. Menurut laporan minggu lalu, ASM Manufaktur mengalami penurunan tipis, ya, penurunan tipis dibandingkan dengan forecast, tapi dengan previousnya mengalami kenaikan. Overall masih mengalami kenaikan. ASM non manufaktur juga mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran, ya, secara mengejutkan hasilnya bagus. Menurut saya, malah dini hari nanti Fed tidak akan melakukan perubahan terhadap suku bunga. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan berikutnya, jadi yang kita harus fokuskan itu apa? Yang kalian harus fokuskan itu tentang proyeksi ekonomi yang akan mereka infokan, statement yang mereka akan rilis. Itu yang akan menjadi penentu apakah ini apa nih? Ya udah, ya. Apakah kedepannya Fed optimis terhadap ekonomi Amerika? Dan mereka juga pasti akan memantau perkembangan dengan dampak dari virus corona. Apalagi sekarang lockdown sudah mulai dilonggarkan. Efeknya seperti apa? Oke. Nah, saran saya yang pertama adalah trading di FOMC ini lebih baik yang aman aja. Yang aman bagaimana kok? Ya, saya sell limitnya di 1765. Ya, yang safe aja. Kok kalau 1745 aman nggak? Boleh dibilang aman, tapi masih ada risiko. Ya, resikonya masih ada sedikit lebih tinggi lah. Jadi saya biasanya kalau data ekonomi itu biasanya saya tuh nggak mau trading. Tapi andai kata saya melihat
ada momentum untuk saya ambil, kenapa enggak? Lalu pertanyaan berikutnya, kok bagaimana dengan buy-nya apabila terjadi penurunan? Oke. Buy yang pertama, menurut saya yang oke, itu ada di area, nah nih ya, area 1668 ya. Ada di ininya juga nih ya, rekornya. Nah ya, ini bisa kalian jadikan sebagai area buy limit. Ada di area 1668 sampai 1660, itu area support bawahnya tuh ya, apabila terjadi penurunan. Tapi kalau mau lebih safe lagi ya, ini ada di sini nih. Di sekitar area 1642. Oke. Nah, lalu ada, mungkin kalian bertanya, kok enaknya kalau buy limit di berapa? Kalau saya pribadi buy limit kalau di sini, saya ambil tengah-tengahnya aja deh. Tengah-tengah berapa? 1665. Ya. Nah, kalian bisa lihat sekarang saya sudah punya posisi sell limit 1, buy limit 1. Kok size volumenya nggak yang 5 lot, 10 lot, enggak lah ya. Kita nggak usah ibaratnya trading itu main hajar-hajaran lot. Seperti kalian tahu, orang yang hajar lot itu umur akunnya tuh nggak ada yang lebih dari 1 tahun tuh, sangat jarang ya. Nah di sini kalian bisa lihat posisi saya ya. Nah satu lagi yang kalian harus perhatikan adalah pergerakan USD Yen ya. Kita lihat di time frame H4. Nah ya, sangat jelas terlihat ya, H4 ini trendline-nya di bawah nih, udah di bawah nih. Kalau dia nggak mampu menembus trendline ini, maka dalam waktu dekat USD Yen bisa kembali naik. Tapi kalau ternyata kembali melemah, maka dia berhasil melewati trendline ini, dan target utamanya adalah di area 106 sampai 105, di area sekitar situ ya. Nah, ya. Ini area supportnya nih. Semoga sharing saya hari ini memberikan manfaat buat teman-teman ya. Tetap hindari trading berlebihan, hati-hati nanti malam FOMC. Sekian, segitu aja sekilas dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pamit.